Aku kan aslinya Konghucu. Mamahnya ini, oh tahu dia masuk Islam, gak boleh. Terus dia ngomong lagi sama aku harus keluar dari Islam. Aku bilang sama dia, Beb, tolong ajarin aku Islam, Beb. Kayaknya ini jawaban selama ini aku cari. Aku bilang cukup, aku bilang aku mau umroh. Sampai akhirnya dia tuh botol ke aku tuh. Kan aku bilang, udah mama diam, aku bilang. Kenapa ujian saya tuh seperti ini ya Allah? Saya bilang, saya capek. Ya Allah, saya pengen kayak mereka, saya bilang. Saya pengen punya suami yang seiman, ya Allah. Saya tiba-tiba tercetus kayak gitu. Jadi anak aku tuh aku pesantrenin, aku sekolah Islam. Mama aku mau ngomong, kenapa sayang? Mama boleh nggak aku masuk Kristen? Kenapa nak? Saya sepertinya nyaman di Kristen, Mama, katanya. Sayang, bagi Mama, agama itu bukan paksaan. Agama itu bukan warisan. Kalau kamu memang benar-benar meyakini Kristen sebagai agamamu, Mama ikhlaskan kamu. Oh, nama setelah mualaf. Jadi Iya. jadi Mu'adz. Mu'adz. Asik, Arab banget ya. Mu'adz. Nama sebelum mualafnya apa? Aguan. Lu Cina banget emang. Emang Tan Cina. Iwan. Marga apa? Tan. Kan Oh, Tan dari lu aku. Tan. Aku kan aslinya Konghucu. Iya, soalnya kan pas aku dengar kisahnya beliau, Sylvia Tan ini kan di TikTok. Terus aku lihat lah, namanya Sylvia Tan, berarti Chinese. Ternyata bukan gitu Aku loh. Li Li. Yongbok. Tunggu, tahan dulu. Ada. Tahan Li dulu Yong kali Kai ya. aku. Jadi kamu ada Chinese-nya juga? Ada, Bang. Marganya dari keluarga? Li. 4 yang tadi di atas sono. Oh, jadi kamu dari keturunan keempat. Oh, itu, tret ke Fred. bawah. Li. Aku dikasih kakekku tuh Li Yong Chai, adikku Li Yongbok. Karena Amelia itu namanya berat banget, ya kan? Keberatan lah, Amelia itu kan wanita pekerja keras. Kan saya tuh pingin, Bang, jadi istri yang ke salon, ngabisin uang suami. Jadi saya ganti. Ganti jadi? Tan. Oh, jadi Sylvia Tan. karena menikah. Iya. Oke, pertanyaannya berarti kamu itu kan bukan mualaf kan? Bukan. Kamu dari 4 turunan sono yang mualaf. udah muslim. Pokoknya dari keturunan keempat 4 mualaf. Semuanya muslim. Musim nggak ada yang pindah-pindah. Oke. Kan kalau kita di dalam Islam sendiri kan nggak kucuk-kucuk dia berhijab, nggak Betul, kucuk-kucuk kemudian dia hijrah. Kalau kamu sendiri dari kecil emang udah begitu atau belum? Aku nggak hijaban, Bang, tapi aku anak pesantren. Oh, kecilnya di pesantren? Iya, aku khatam Al-Quran 2 kali. Oh, pantes. Tapi aku punya trauma, Bang. Trauma apa? Di keluarga aku. Jadi aku tuh memang dari keluarga aku tuh kan broken home ya, Bang ya. Dan aku tuh dari kecil sudah yang namanya itu harus membiayai diri sendiri gitu loh. Terus mamah itu kayak kurang sayang sama aku. Jadi terbentuklah Sylvie Amelia yang memang sangat keras hidupnya gitu loh. Jadi aku ngerasa kayaknya Allah ini nggak adil sama aku gitu loh. Nggak adil sama aku, terus Allah ini kayak nggak sayang sama aku. Makanya aku tuh lari. Jadi kayak lebih nakal. Padahal aku tuh anak pesantren gitu loh, Bang. Oh, jadi ada pemberontakannya? Ada pemberontakan. Jadi aku tuh nakal lah pokoknya kan. Sampai aku juga pernah ke pergaulan bebas gitu lah ya. Nah, sampai akhirnya aku ketemu dia gitu. Tapi ketemu dia tuh malah dia Konghucu. Oh, jadi dalam proses kamu lagi rebel ini, lagi jauh dari Tuhan lah ya. Kamu bertemu dengan Aguan itu di Bali. Yang sama-sama hancur. Di Bali kan? Iya. Ketemu di Bali, dia lagi hancur. Aku hancur. Hancur. Jadi hancur. Oke, aku mau nanya ketemunya gimana ceritanya? Di klub. Asik. Diseru deh, ya penting kan sudah berlalu. Lagi ke klub, ketemu Bapak Aguan. Ajojing. Lagi olahraga. Lu sama siapa? Oh, Aguan. Sama teman-teman. Jadi cari hiburan. Kamu lagi ajojing sama teman-teman, dia juga sama teman-teman. Kenalannya kok bisa terjadi? Ya, dia lirik saya, Bang, kan saya imut. Itu cantik sih Bang sih. Pasti sih gampang dilirik ya. Iya, jadi aku kan memang anaknya kecil kan. Nah, dia kebetulan katanya tipenya memang yang kecil-kecil gitu. Suka yang kecil-kecil ya. Gampang digendong ya, Bang. Iya, disayang maksudnya. Terus dia lirik, you lirik juga? Tapi aku nggak cinta, Bang. Aku nggak cinta. Ya enggak lah, kan baru ketemu tempat celana masa cinta. Iya, maksudnya tuh kayak cinta 1 malam doang gitu. Oke, tapi aku punya pacar, Bang. Oh, saat itu? Iya, pacar orang ikut? Singapura. Pacar Enggak. ikut? Enggak.
Orang Singapura. Orang Singapura. Oke. Jadi lumayan lah dapat duit kan waktu itu, dapat duit banyak karena kan kita harus cari mana nih gitu kan, gadun-gadun. Oh, kamu punya masa-masa bandel. Iya, aku punya masa Ini bandel menarik gitu. Terus kemudian lirik-lirikan tapi tidak terjadi komunikasi. Terus kan kita suka dugem bareng, apa diajakin dia mulu bang, gitu kan? Iya, Oh, jadi tunggu tahan dulu, kenalan di situ. Iya kenalan, set, minta nomor telepon kan? Dulu Siapa yang mau mulai? dia, Oke. kan nggak mungkin kita. Tapi kamu Bang. lagi ada pacarmu? Ada, saya kan Oh. agak jual mahal bang. Oke. Jadi terus dia deketin, kamu udah punya cowok belum? Ya kita mah bilang belum lah. Iya. Bisa sih. Ya realistis kan, abang kan minta kejujuran, ya kan? Ya udah, aku bilang belum. Supaya orang bisa belajar di luar sana. Jadi aku bilang aku belum punya pacar, padahal aku udah punya orang Singapura dan Oke. duitnya banyak gitu kan. Jadi kok Aguan nggak tahu. Dia tapi- pikir kamu masih single. Waktu itu umurku juga Berarti- masih 18 tahun bang. Oh, 18. Berarti saya korban ya Bang ya? Korban. Kita memang sering menjadi korban. Oh, gitu. Ya? Tapi waktu itu tuh aku ya ibaratnya nggak cinta-cinta banget lah, pokoknya nggak ada perasaan apa-apa, cuman ya dia deketin gitu Ya kan. biasa aja. Itu saya cintanya sama dia itu ketika yang satunya hanya bisa memberikan uang, yang orang Singapura tadi dia memberikan cinta dan waktu. Oh, dalam proses itu. Jadi dia hubungin kamu terus. Dia uangnya kagak ada. Oh. Ya Jadi bukan nggak ada banget, ada tapi dikit kalah sama yang Singapura itu. Oke, jadi orientasi kamu waktu itu lebih ke uang ya saat itu ya. Oke, Saat oke. itu lebih ke, karena kan ibaratnya saya cari uang nih, saya harus menghidupi diri saya sendiri gitu kan. Jadi saya tuh berpikir, saya udah hancur ini gitu, ngapain saya harus ini gitu loh. Berarti kamu jalan sama yang pacarmu itu bukan juga dari dasar hati ya? Nggak. Dari Jadi- dasar dompet ya? Ya jujur aja benar. Banyak, soalnya banyak yang begitu di luar sana. Cuma kan Betul, kebetulan kamu sudah hijrah, sudah melewati, kamu bisa bercerita. Jadi Jadi ini kayak pengalaman lah, pengalaman pengalaman. gitu kan. Jadi waktu itu saya karena ngerasa hidup saya sudah hancur, ngapain lah, mau ngapain lagi gitu loh. Saya nggak ada yang ngasih jalan juga untuk hidup lebih baik. Buat apa lagi gitu loh. Paham. Udah hancurin aja gitu loh sekalian. Toh dari keluargaku juga udah hancur, ya udah. Memang ini ikatannya hancur semua gitu kan. Paham. Terus aku ketemu dia tuh nggak langsung baik bang, nggak langsung hidup baik gitu kan. Kita satuin komitmen dulu nih. Tunggu, gitu. akhirnya kamu mau jalan sama dia dan lepasin yang satu. Karena apa? Karena ya tadi itu, yang satunya hanya bisa memberi uang, yang satunya bisa memberi waktu dan cinta yang tulus. Iya, kita bisa tahu dari mana dia bisa memberi cinta dan jadi, waktu yang tulus. Waktu itu aku sakit bang, Oke. mau mati. Oke. Ya kan, aku gara-gara dugem juga. Oh, kebanyakan alkohol. Ya itulah. Jadi ya kena kan? di bagian metabolisme Terus, badan. terus aku kena tipes yang memang udah kayak stadium mau koit lah gitu. Oke. Terus yang satu itu cuman udah bawa ke rumah sakit aja, kan aku minta ditemenin gitu kan, dia nggak bisa nemenin. Nah ada dia nih, ya udah dia aja yang aku suruh gitu kan. Lu nemenin. Aku muntah-muntah, sampai muntah itu bener-bener air doang bang, nggak ada apa-apanya lagi gitu kan. Terus udah gitu dia selalu bilang, kamu perlu apa gitu. Nah itu yang saya cari. Kalau duit sih saya bisa cari sendiri. Tunggu, aku mau nanya dulu. Pak Aguan, kita pakai Aguan soalnya lagi cerita ini. Nanti muat setelahnya kita masuk ke hijrah ya. Mualaf ya. Ini masih nakal nih. Iya, ini lagi nakal nih. Pak Aguan, waktu itu aku mau tanya jujur ya. Waktu itu kamu nemenin dia dari versi dia, kamu mengincar apa? Sebetulnya lebih ke ada rasa kasihan juga. Ada rasa kasihan. Ada rasa kasihan dan juga ada cinta di situnya. Oh iya, ada cinta. Ada. Bukan nafsu. Enggak. Oke. Pertama cinta dulu. Oke. Saya tipe orang yang kalau saya gak suka ya gak suka. Oke. Pertama kan fisik pasti pertama Iya. kan bang, nggak Iya. mungkin. Wah, Betul. ini hatimu gini-gini, nggak Nggak mungkin, pasti fisik. Pertama pasti fisik. Ketertarikan fisik itu kan dari muka, dari wajah saya juga suka Oke. gitu. Dan kemudian berlanjut dengan kamu melobi-lobi. Ya saya sering telepon, tanya kabar, kita pergi bareng keluar jalan-jalan cari makan gitu. Mau deket Dari lah. situ ya PDKT lah. Terus kamu lihat kamu kasihan sama dia. Ya. Aku kasihan. cerita terus soalnya. Cerita Dari tentang teman hidupnya cerita. gitu loh. Jadi saya merasa, pertama tertarik, kedua, kasihan juga nih gitu kan. Akhirnya mulai mendekat terjadi hubungan di situ. Oke, dia bersambung ke dia merasa dia mendapatkan apa yang dia tidak dapat mungkin di kamu kasih sayang gitu ya. Tapi
pengalaman pacaran sudah banyak belum waktu itu? Banyak bang, playboy dia mah. Iya, maksudnya banyak pacaran juga gitu. Iya. Kenapa dia? Ya itu dia, saya juga tahu gak tahu kenapa dia gitu. Mungkin Allah yang takdirkan dia. Udah jalannya begitu. Mungkin. Cuma kan dulu kisah-kisah Dulu saya jujur pacar banyak. Yang lebih cantik dari dia mungkin juga banyak gitu loh. Tapi kenapa dia gitu? Dulu. Sekarang Dulu. Kamu tenang, kamu paling cantik sekarang, oke? Iya, Di betul. ruangan ini kamu yang paling cantik, oke? Oke, jadi kenapa? Apakah sesuatu itu relate dengan kamu, dengan hidup dia, atau kamu ketika mendengar cerita dia, kamu terpanggil sisi kamu yang Gua harus rangkul dia nih, tarik dia dari situ gitu loh, keluar dari Padahal dia juga hancur. keterpurukan gitu loh. Iya, padahal kamu juga hancur ya? Iya. Kamu hancur kenapa? Hancurnya mungkin ke kehidupannya. Kehidupan hancur. Iya. Apa Jadi kelabing, setiap hari kelabing, seminggu bisa sampai berapa kali kelabing. Lebih ke kehidupannya Iya, aja. Percintaannya kehidupannya. lagi hancur juga nggak? Enggak sih. Enggak ya? Baik-baik Lebih aja kalau santai ya? kehidupan. Perekonomian hancur? Enggak juga. Oh, berarti kamu lagi stres sama pola hidupmu itu? Mungkin lingkungan teman-teman. Kalau pertemanan kan pengaruh banget. Oke. Kalau teman yang ngajak, ayo pergi yuk, nggak mau udah gak usah koncoan kamu. Nah, Iya Tahu sih. koncoan bang? Iya tahu, temenan. Ya. temenan. Nah, yang kamu tangkap dari dia pasti cerita kan tentang kehidupan. Yang kamu tangkap saat itu Koko ini dia hancur kenapa? Kalau aku sih pertama ketemu dia sebetulnya cuma mau manfaatin aja sih bang. Dia cerita nggak tuh? Enggak. Baru ini. Manfaatin apanya kan? Lu tahu dia nggak punya duit. Iya, tapi aku manfaatin antar jemput sih sebetulnya. Oke. Waktu itu awalnya Kan ya. si Koko itu juga bisa. Nggak bisa bang, dia sebulan sekali. Oh. Kan di Singapura bang. Tapi kan kasih duit. Ya duitnya doang kan. Kan bisa sewa supir. Ih, kan bukan itu yang aku cari. You tahu nggak dimanfaatin saat itu? Secara sadar ada sedikit aku dimanfaatin, nggak apa-apa, tapi aku tulus gitu. Nah, dia kenanya di tulus. situ. Aku kenanya di situ, Bang. Kepantek sendiri ya. Jadi jatuh sendiri akunya. Iya, Padahal udah. aku tuh, yang di Singapura lebih ganteng, banyak duit. Aku Gini bilang lah, kan. Bang. Iya, Kan iya. kita sering, misalkan waktu masih PDKT sering bareng. Kalau telepon suka, aku angkat telepon dulu jauh. Kan kita cowok pasti punya feeling lah ya kan. Iya. Nah ini pasti ada cowoknya nih, Iya. nggak pernah telepon di depan kita. Iya. Tapi kita dalam hati saya masih ikhlas gitu loh ya. Misalkan suka sama satu cewek, itu udah pasti fokusnya ke itu satu. Karakter. Kecuali putus baru cari lagi. Oke. Jadi selama pacaran sama satu cewek itu nggak belok-belok gitu loh. Hampir selesai. Sampai selesai baru, misalkan selesai gak jadi baru cari lagi. Bahkan Oke. aku pernah selingkuhin dia tuh Bang waktu itu. Allahu Akbar. Serius. Oh, pas lagi pacaran. Karena kan Tunggu, pas jalan itu udah pacaran akhirnya. iya, akhirnya pacaran. Jadi kan sama si ini malah sebut sebelum nama. apa dia? Nanti kita itu. Ya. Nanti Aman tenang, ya? kami amanin kamu. Sebenarnya. Ya. Jadi kan sama cowok itu ya Bang ya, sama cowok itu tuh jadi aku nggak tahu dia, cowok itu tuh dia nggak tahu. Jadi aku kan bilangnya single nih, gini kan. Kamu sama metodenya. Metodenya yang kayak gitulah. Terus udah gitu dia tuh kayak ngerasa aku tuh tulus loh sama kamu katanya kan. Kamu jangan permainin aku katanya kan. Dari situ aku mikir, hah, memang ada laki-laki yang tulus aku bilang. Paham. Aku mikir gitu kan. Tapi aku tuh dalam hati aku tuh sebetulnya punya Tuhan nggak sih gitu loh. Oke. Aku tuh sebetulnya punya Tuhan nggak sih? Kok hidup aku tuh berantakan banget ya gitu. Aku lahir di keluarga yang kayak gini. Kalau aku boleh minta, aku tuh pingin lahir di keluarga Bill Gates gitu ya Bang ya. Biar hidupnya enak gitu kan. Kenapa aku harus lahir di keluarga yang aku tuh harus tertatih sendiri gitu loh, kayak nggak dianggap sama sekali gitu kan. Banyak luka dari keluarga ya. Banyak. Terus udah gitu sampai akhirnya aku ketemu dia. Nah dia tuh kasih, memang dia nggak kasih uang sama kayak si itu memang. Tapi dia itu bener-bener kasih waktu Bang. Waktunya itu sampai sekarang tuh dia kasih waktu terus. Gitu, kasih waktu, kasih hati, kasih yang memang kalau aku mindsetnya sebetulnya aku tuh nggak matre Bang.
Sebenarnya aku nggak matre karena aku berpikir aku ini perempuan pintar, aku juga pasti bisa cari uang sendiri gitu loh. Tapi aku butuh sosok laki-laki yang bisa jadi segala-galanya bagi aku gitu loh. Bisa jadi bapak, bisa jadi teman gitu. Bahkan aku tuh semenjak menikah aku mengurangi teman, Bang. Jadi temanku ya cuma dia aja. Itu setelah menikah. Tapi proses kesananya setahu aku berat sekali ya. Berat. Ini kan setelah kamu udah sampai di titik ketemu nih, akhirnya kamu sudah mulai yakin itu kapan? Mulai yakin sama Ko Agwan? Pas kita pacaran 9 bulan lah. 9 bulan. Karena kan dia tuh memang bener-bener Bang, ya ampun, makan disediain gitu kan. Ya bener-bener baik gitu loh. Aku tuh bingung. Dan aku tuh pura-pura kere juga Bang sama dia. Takutnya kan makan kan. Nah, takutnya kan cowok seperti Berarti itu. Berarti pengalaman mau cowok banyak ya? Banyak. Iya, jadi kamu pelajari karakter cowok kan. Jadi kamu tes sama dia. Tes. Aku nggak punya uang. Terus dia juga kagak punya uang, malah minjem uang ke orang buat aku. Oh gitu. Iya. Malah ngutang dia pinjem berapa 2,5 juta waktu itu kamu buat aku ya? Malah pinjem uang dia buat aku. Lupa, pokoknya dia bantuin kamu gitu. Bantuin aku bilang, mungkin lah. Aku nggak bisa bayar kos-kosan, aku bilang. Terus dia cari pinjaman. Aku taunya itu setelah berapa lama gitu. Kamu tinggal di mana waktu itu? Di Bali. Oh, jadi di Bali juga. Di Terus Bali. yang kamu sempat selingkuh dia tahu akhirnya? Tahu, terus dia kamu nangis. Tahu? Oh, lu nangis, sedih. Kasian. Maka aku bilang, Bang, kita ini korban. Tunggu, gue mau tahu dulu nih. Pas lu tahu dia pernah selingkuh, kemudian lu kan pasti sedih ya. Kok lu mau menerima kembali? Karena bagi aku, orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Oke. Jadi, apa salahnya kita memberi kesempatan kepada orang gitu. Kamu melihat itu nggak di Melihat nangis aku. Oh, aku masih tahu diri. Jadi aku masih tahu diri. Ada yang nggak tahu diri. Jadi aku kan aku tuh gini Bang, aku jujur ya, aku pernah yang namanya kayak disumpahin lah gitu. Nanti kalau kamu gede, kamu bakalan disakitin suami kamu gitu kan. Jadi aku takut nih sama cowok juga. Aku takut. Jadi daripada cowok itu sakitin aku, mendingan aku yang sakitin dia gitu. Paham. Konsep itu paham. Paham. Jadi sebisa mungkin aku nggak mau sakit nih gitu. Tapi kok aku lihat dia tuh kok makin tulus. Tapi aku juga takut Bang. Karena kan kita beda agama. Oh, di situ kamu udah menyadari beda agama. Tapi kan kamu juga nggak deket-deket banget sama agama saat itu kan? Iya. Tapi aku juga nggak mau keluar dari agamaku. Wah, itu juga bingung ya? Iya. Padahal kamu juga nggak deket, kamu tahu sendiri kamu hidupnya juga nggak beres gitu kan ya. Tapi kamu mengkhawatirkan beda agamanya gitu. Iya. Lucu, aku mengkhawatirkan karena dari keluarga aku tuh sempat ngomong kalau kamu sampai nikah beda agama kamu keluar aja katanya. Oke. Nggak akan diakui gitu loh. Oke. Sempat ada statement kayak gitu. Gitu. Jadi aduh gimana nih aku bilang. Makanya sampai situ ya kita tabrak aja semua Bang karena ya aku nakal tadi itu. Jalanin aja. Jalanin aja. Nah, proses yang membuat Ko Agwan yakin saat itu apa? Sama dia. Oh. Mungkin perjalanan kami ya, yang dari nol. Jadi kita berjuang bersama dari nol. Pernah jadi kredit keliling. Waktu kita masih pacaran. Pernah jadi apa? Tukang kredit keliling. Serius? Door to door. Door to door. Dia nganterin nawarin bukan dagangan. Oh, dagangan. Iya. Tapi boleh kredit. Boleh kredit. Dagangannya apa saat itu? Bed cover, baju-baju, tas, sendal. Jadi itulah yang membuat saya ini nih teman perjuangan hidup saya gitu. Kok you mau? Kan memang saya ngajakin dia, bukan you mau. Oh, kamu yang ngajakin dia. Kan kamu bisa cari duit di cara kamu sendirian dulu. Kan saya juga pingin hidup lebih baik atuh Bang, masa begitu-gitu mulu. Oke. Jadi kan itu kayak cuman pelarian aja. Paham. Tapi umur 18 kan? Umur 18 saya. Jadi apa? Belum waktunya sadar sih kalau menurut aku. Udah, karena hidupku tragis banget sih. Oke. Jalanlah berdua. Mau cari yang baik. Dijualnya kemana? Ke anak-anak malam. Oh, kenalan ya. Kenalan. Terus mereka nggak nanya ke kamu, kok kamu udah begini sekarang gitu? Ya aku sih apa ya, lebih ke
karena aku otaknya kan pembisnis ya Bang ya. Jadi itu bukan hidup aku gitu loh. Ya hanya sebentar aja, nyari hanya senang. sebentar aja cari senang. Ternyata aku juga di situ nggak bahagia gitu loh Bang. Ya sekilas aja toh. Ternyata aku nggak bahagia, makanya kan aku mundur dari situ untuk aku ngomong sama dia, kita bisa nggak sih dapat hidup lebih baik gitu. Oke. Aku ngomong sama dia, bisa, ayo kata dia, gitu. Tapi ini kayaknya nggak mudah, kamu juga agamanya beda, terus di keluarga aku tuh nggak boleh nikah beda agama. Aku bilang gimana dong? Ya udah, aku masuk Islam katanya. Oh gitu. Santai itu dibicara. Yuk nggak tanya keluargamu dulu. Agama waktu itu apa, Mama? Konghucu. Keluarga kamu nggak tanya dulu. Konghucu. Apa nggak terlalu dekat juga sama keluarga? Dekat sih. Kalau saya sih dekat banget sama mama saya, sama papa saya ya. Terus? Tapi waktu itu masih muda ya. Mungkin kayak masih muda, membara-bara. Ya udah, ayo kita aja. Nanti aku ikut agamamu. Terucap langsung gitu loh. Tanpa memikirkan nanti belakangnya gimana. Pokoknya jalanin aja. Dia nggak mikir pokoknya panjang. jalanin aja gitu loh Bang. Pokoknya jalanin aja, udah kita jarang bareng-bareng. Kita tabrak semua aja, nanti urusan belakang. Oh, itu yang membuat kamu yakin juga karena dia ada omongan mau ikut agamamu. Oke. Tapi ditolak sama dia. Ditolak dulu sama aku. Kamu tolak? Kenapa kau tolak? Takut. Takut kenapa? Takut nggak serius, takut di ghosting. Oh, takut dia bohong gitu, cuma basa-basi doang gitu. Basa-basi busuk gitu. Tapi satu sisi senang kan? Karena akhirnya cinta itu bisa bersatu ya. Oke. Oke. Ketawa aja nih. Ya seru lah. Kalau masa muda tuh seru banget ya, Bang. Jadi dia tuh waktu bilang gitu, serius. Tapi kalau di Islam itu laki-lakinya harus disunat. Kamu udah disunat belum? Belum. Sampai ke sono loh. Iya. Terus? Aku bilang, kamu udah disunat belum? Belum katanya. Ya udah, kamu harus disunat dulu katanya. Kenapa? Ya itu salah satu syarat masuk Islam. Oke. Terus dia disunat, aku yang nganterin Bang. Lu serius, Bro? Serius. Lu umur berapa waktu itu? 25 ya? 20 berapa ya? Waduh. Belum 25. Iya, pergi sunat, Bro. Lucu banget. Kan juga, aku juga tahu kalau sunat itu ternyata untuk kesehatan juga. Betul. Kebersihan juga. Betul. Gitu loh. Betul. Apa salahnya Nggak ada dilakuin gitu kan. Iya, cuma kan umur segitu siapa yang males gitu kan pasti. Dia pergi sunat. Enggak juga. Ya pergi sunat. Pakai lensa. Kembali lagi demi dia. Demi dia ya. Cintanya Dia besar. ngikutin semua apa kataku. Iya, memang kamu itu loh ya. Mungkin bawaan dari nama gua ya. Nama gua kan Tan Ingguan. Itu kalau diartikan itu menanti selamanya kesetiaan. Wah, masuk. Sunat lah ya. Sakit ya? Ih, galak kan udah canggih lah. Pak canggih lah ya. Iyalah, Jadi aman lah ya. Kan. Pakai laser. Tapi bentuk standar kau kan aneh kan aneh. Dia nggak nanya ke situ. Dari mimik wajahnya tuh mau ke situ. Enggak, gua nggak ke sono. Udahlah dia sunat. Membuat kamu lebih yakin. Yakin. Lebih yakin atau yakin langsung di situ? Yakin udah. Ayo nikah. Nikah tuh? Nggak disetujui ternyata. Iya kan? Akhirnya dia pergi melamar kamu? Nggak disetujui dulu kan. Oh, udah nggak disetujui sebelum? Sama mamanya. Mamanya siapa? Mamanya dia, keluarganya. Punya mama nggak setuju ya? Ya, awalnya memang nggak setuju. Karena kan beda ras ya. Beda suku lah. Beda. Iya, semuanya beda lah ya. Betul, sedangkan dari background-nya Konghucu itu kan adatnya kental banget. Kental banget. Ribut dong? Enggak sih, enggak sampai ribut. Tapi mama marah? Mama, marah sih enggak. Cuma ya bilang, lebih baik jangan. Oh, papa gimana? Papa orangnya sih lebih wise ya? sih. Lebih apa adanya aja, terserah kamu. Terserah kamu yang lah. penting yang terbaik. Toh jalan hidupnya kamu yang jalanin. Bukan orang tua yang jalanin. Terus nenek juga, Silvi, kamu tuh bisa dapetin ustadz, bisa dapetin dokter, katanya kan. Istighfarna, katanya kan. Udah, apa cowok banyak, jangan keburu nafsu. Bener sih omongannya. Iya, jangan keburu nafsu, nanti kamu disakiti. Dia kan belum tahu suamiku kayak apa kan. Iya, tapi omongannya bener. Bener, aku nggak bantah. Tuh aku bilang gini, tapi nih aku cinta sama dia. Aku bilang kan, gimana? Aku bilang aku dapetin semuanya dari dia gitu kan. Ibaratnya apa yang selama ini aku nggak punya gitu kan, kasih sayang. Aku kan nggak punya itu. Terus,
Udah gitu, aduh gimana ya nak, kata nenek. Berat. Nenek sih nggak bisa ngelarang kamu karena itu jalan hidupmu. Tapi nenek hanya kasih tahu apa yang kamu lakukan nanti kamu yang tuai sendiri, katanya. Betul, itu nasihat bagus. Itu nasihat nenekku. Terus Paham ya, akhirnya, Bang, ya? iya paham. Disetujui akhirnya nikah sama. Disetujui. Oh. Nah, kita pulang ke Bandung, Bang. Ya kan? Mamanya dia, bapaknya dia, papa aku nggak mau datang. Habis itu diwakilin sama adikku, adik kandung laki-laki. Jadi wali. Jadi wali aku, kita nikah. Disitulah Bang ceritaku, ya ampun ternyata tidak seindah drama Korea. Kenapa itu? Pas pertama kali menikah aja sudah, wah, gedek gitu. Persiapannya kan segala Bukan masalah macam. persiapan. Tapi Kita nikah secara Islam nih, iya. ya kan? Tapi dia nggak ngasih tahu kalau dia udah masuk Islam. Mamanya nggak tahu. Dia udah syahadat tapi orang Nggak tuanya tahu. belum tahu. Lu syahadat itu pada saat proses yang mana? Di masjid. Oh. Terus kita kan nikah di masjid nih, Bang. Nggak Oke. raya-raya kita nikah. Iya, nggak raya. Nggak ada perayaan apapun. Kita nikah di masjid, dia ada asyhadu Allah, udah gitu nikah, mamahnya ada, ya kan? Tahan. Jadi pada saat nikah dia Nggak, baru asyhadu dulu, baru Iya, mamanya dia, datang. dia mualaf dulu nih. Di hari yang sama ya? Enggak, syahadatnya kita berdua doang. Tapi kan kayak menurutku kurang sah Oh, kan? iya, belum Jadi ada aku itu. bawa pas nikah itu, Pas karena ada nikah. ustadz. Itu yang sahnya menurut Sah, kamu. menurut aku. Dan habis syahadat nikah. Nikah. Habis syahadat nikah, habis itu mungkin mamanya tahu loh kok anak gua masuk Islam gitu kan. Mamanya datang kan? Mamanya Datang. ada. Ya bingung dong. Bingung kan? Loh kok adatnya? Iya. Kok Terus ini saya nikah kan gini-gini. Dia ngikutin semua prosesinya, baca begini. Mama diem aja itu. Diam awalnya. ikut aja. Nah, masalah dimula pas mau bikin surat nikahnya. Oke. Mama saya ngomong, "Nah, ini uang suratnya uang buat surat nikahnya 650.000," katanya. Iya. Langsung nyeletuk mamanya. Enggak. Mamanya kan bahasa Indonesia kurang lancar. Ya kan, karena dia bisanya bahasa Hokkien doang gitu kan. Oh, tidak katanya. Jangan katanya. Jangan. Nanti diurus di Surabaya katanya. Gitu. Oke. Loh, aku bilang, terus suamiku bilang, Ini saat nikahan nih? saat nikah. Oke. Wah, masalah terjadi awal mula di situ. Terus suamimu suruh sabar? Nah, aku sabar kata dia. Udah, terus? nggak apa-apa. Terus? Aku bilang, tapi kan ini tinggal satu langkah lagi gitu loh. Catatan sipilnya kan? Iya, buku hijau Iya, sama buku merah. hijaunya, 650.000 dulu dimintanya. Bayar di situ? Bayar di situ untuk ngeluarin itu. Tidak dibayar? Nggak dibayar, kata mamanya, nggak usah. Jangan, nanti diurusnya di Surabaya. Jadi gimana itu? Tahu nggak? Besoknya kita pulang ke Surabaya, nikah lagi kita. Nikah beneran catatan sipil? Berdasarkan catatan sipil ya. Iya. Kan itu kan berdasar agama tuh, Agama. Dasar nih. Itu di Kelenteng kita nikah kedua. Sama nyokapnya dinikahin Iya. lagi. Lucu banget. Ini lucu banget sih. Pusing kan? Iya, tunggu. Udah tahan dulu ya. Berarti di situ catatan sipilnya belum deal ya. Belum. Tapi nikah agamanya udah selesai nih. Udah sah, udah Oke. sah. Tapi nggak ribut ya? Nggak ribut. Nggak ribut. Gini, pernikahan itu menyatukan dua keluarga. Itu sulit banget. Betul. Kalau sama-sama ego, nggak akan terjadi. Betul. Harus saling mengalah. Oke. Nah, jadi di Bandung kita mengalah, di Surabaya ini yang mengalah. Iya, harus mengalah. Paham gua, Jadi, paham. Akhirnya terjadi pernikahan di Kelenteng, keluarlah surat nikah catatan sipil. Baru dibolehin. keluar. Udah nih beres. Beres. Catatan sipil keluar. Belum beres. Ada lagi. Gua banyak banget. Terus lanjut. Habis dari situ, mamahnya ini, tahu dia masuk Islam, nggak boleh. Terus dia ngomong lagi sama aku harus keluar dari Islam. Silakan Anda bercerita. Kenapa itu Mama Bang, minum dulu ya? Iya, minum. Iya. Mama ini ya pasti sedih ya. Karena pertama untuk nikah secara Islam, biar kita itu sama-sama biar surat nikahnya itu bisa keluar, surat Betul. catatan sipilnya bisa keluar. Betul. Gitu kan. Nah, mungkin waktu saya masuk Islamnya itu bukan dari hati ya. Iya. Belum. Tapi waktu itu memang belum ya? Belum. Bukan dari hati, ya cuma sekedar ya saling mengalah biar pernikahan ini berjalan lancar. Iya. Akhirnya saya balik lagi ke Konghucu. Oh, lu balik lagi? Balik lagi ke Konghucu. Ya ada bilang ke dia? Ada. Aku bakalan balik lagi ke Konghucu. Aku nggak kan. maksa. Oke. Makanya waktu itu saya nawarin, saya nggak apa-apa, saya masuk Islam nggak apa-apa. Dia nggak mau. Saya mau kamu masuk Islam dari hati, bukan
karena dia gitu Iya. loh. Cuma waktu itu memang belum kan? Iya, belum Jadi, dapat hidayah, belum belum. dapat. Masih jauh dari hidayah. Masih jauh. Jadi Betul. setelah kamu sampaikan, istri juga ya sudah nggak mau paksa Nggak gitu. mau maksa. Tapi ada harapan pasti kan. Suatu hari nanti dia akan mengimani Islam itu dari hatinya begitu kan. Betul. Udah nih jalan lah, baik-baik aja Iya. semuanya kan? Kagak. Ya. Nggak baik-baik gimana? Kenapa nggak baik-baik? Ya ternyata mamahnya juga takut. Kan aku nih kan yang Islam gitu kan, takut anaknya direnggut lah ibaratnya gitu Apanya kan. direnggut? Udah direnggut semua Iya, sama lu. maksudnya agamanya juga maksudnya. Oke. Jadi Kamu udah mamanya Islam juga udah syahadat. iya, tapi kan balik lagi Konghucu. Oke. Jadi mamanya Sembahyang tuh lagi kan. sembahyang lagi sampai itu ditaruh alat-alat sembahyangan itu di rumah itu yang nyusun mamanya semua. Oh, jadi di tempat kalian tinggal bersama ditaruhlah beberapa ya Ya, patung Konghucu kan ada dan sembahyang. alat-alat Dewa-dewa lainnya. Ada di gitu. rumahmu. Di rumahku. Ya aku ini kan nggak bisa ngapa-ngapain ya Bang ya. Terus aku kan tinggal dulu sama mertuaku. Di situ aduh ya ampun. Pusing, kamu nggak nyaman. Nggak nyaman. Tapi Kamu udah aku, berhijab belum waktu itu? belum. Nggak Tapi nyaman. aku cerita sama dia. Aku udah coba loh biar diterima sama keluarga kamu, tapi kayaknya nggak bisa. Aku bilang kan, kayak dari masakan aja mereka masak babi mulu. Aku bilang. Tunggu, tahan. Lu pernah makan babi ya? Akhirnya. Lucu banget. Dulu ya, Tunggu, dulu. Itu pas menikah atau Enggak, sebelum? belum lama. Iya dulu pas muda pernah makan kan? Belum. Pas udah ke Pas bawah-bawah. bandel-bandel dulu nggak pernah makan Enggak, babi? belum pernah. Oh, babi tidak tetap ya, bandel lanjut ya. Iya. Alkohol iya tapi ya. Lucu banget, lucu Alkohol banget. ya, alkohol iya. Alkohol iya, babi Babi tidak. enggak. Iya. Nah, Lucu, terus lucu, aku lucu. ngomong, aku tuh bukan orang yang suka, aku juga nggak mau mereka berantem, suami aku berantem sama mamahnya. Iya, bagus. Karena mau bagaimanapun dia ibunya gitu kan. Jadi aku nggak mau, cuman aku selalu bilang, aku nggak diterima di sini, aku bilang Iya. kan. Aku tiap hari mamamu masaknya babi terus, babi kecap, babi ini, babi itu. You Aku nggak bilang makan, kan, nggak. Sama sekali. Nggak, belum waktu itu. Beneran Nggak Bang, makan. masih belum. Terus Cium baunya aja. cium baunya ya kan. Akhirnya ya udah kita punya uang berapa waktu itu kan dia juga belum punya uang banyak kan. Tapi aku masih ada sisa dari kita usaha berdua. Nah dia itu memang nggak pernah ngambil uang aku Bang. Ya bagi aku walaupun dia ikut kerja ya itu uang aku kata dia. Ya kan. Jadi ini aku sisa uang cuma 30 juta aku bilang. Karena waktu itu aku juga di rumah mamahnya itu kita bisnis nugget. Terus aku sambil nangis kan sama dia kan. Gimana ini aku bilang kan. Jadi aku masih kayak perempuan yang nurut gitu loh. Karena dianya baik Bang, serius. Iya. Nah terus udah gitu. Pas udah udah kita sepakat untuk pindah rumah, kontrak waktu itu. Sampai cincin kawin kita jual ya Beb ya. Cincin semuanya, gelang kita jual semua untuk bisa kontrak rumah pindah. Nah, aku kan akhirnya usaha ya kan, dan usahaku cukup maju lah. Walaupun bukan yang gede-gede banget, masih kayak skala puluhan juta gitu kan. Nah, aku beli TV waktu itu. Itu aku sampai dimarahin, ngapain beli TV? Udah tahu biaya hidup anak tuh mahal katanya. Kamu jangan ngabisin duit suami kata. Hah? Aku kan kaget ya Bang, ini kan TV duit aku, bukan minta sama dia. Aku pengen ngomong begitu, tapi aku tahan gitu loh. Aku tahan. Tapi aku cerita sama dia. Aku terus-terusan cerita sama dia. Pokoknya aku nggak mau marah dulu, cuman aku bilang kok kayak gini banget ya. Sampai aku tuh udah 3 kali coba pendekatan ke kakak-kakaknya dia, itu tuh ditolak. Mental. Karena dari awalnya udah nggak enak kan. Makanya, nah aku sukanya dia ini sosok laki-laki yang bijak. Kan ada yang kayak gitu yang malah membela keluarganya kan. Iya. Kalau dia enggak, dia malah menengahi. Dia Ayo di kita. Jadi dia nggak sakitin sana, nggak sakitin sini. Bagus, gitu kan. bagus. Jadi ke akunya juga seneng Bang gitu. Aku nggak lihat dia membela keluarganya yang di sana juga. Tapi dia ya udah kita begini gitu Iya, loh. masing-masing. Ya kan. Terus sampai dipasangin apa namanya tuh gede lah, lumayan gede itu sembayangan kayak Di gitu. rumahmu, kontrakanmu yang baru. Dikontrakan sama di rumah asli. Akhirnya kan kita beli rumah. Iya. Ya kan? Ya aku nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya Bang, itu sembayangan di bawah, ayat kursi di atas. Kau taruh. Iya. Kenapa kau taruh begini? Biarin Bang. Ya udahlah, biar ada 2 agama. Iya. Oke. Sampai akhirnya malah kita kena hujat sama tetangga, agama baru ini. Oh, dia ya, dibecandain. Katanya agamanya nggak jelas. Terus kan kita
pemasukan juga mulai banyak ya. Ini pasti pesugihan nih katanya. Serius bang, udah agamanya beda, terus bawahnya hio, atasnya ayat kursi, terus naiknya cepet gitu kan. Padahal kita naik karena kita berusaha bang. Iya kerjaan. Kerja gitu loh, kita bener-bener kerja gitu kan, mati-matian kerja. Kita bisa beli mobil, nah itu jadi gunjingan tetangga-tetangga katanya. Itu agamanya nggak jelas, kayaknya pesugihan itu. Berarti udah nggak ada masalah dong dengan kamu akhirnya bisa beradaptasi dengan gayamu tuh, akhirnya pernikahan itu nggak ada masalah dong ya? Ya tetap dihantui sama ikut-campuran itu. Standar lah ya. Terus kapan akhirnya kamu memutuskan untuk berhijab? Kan hijrah ya versi cewek ya. Kapan akhirnya kamu memutuskan untuk berhijab? Aku sebetulnya berhijab itu untuk menyeimbangi dia bang. Menyeimbangkan dia? Jadi dia berhijabnya, hijrah ini setelah saya mualaf. Setelah saya mualaf, dapat hidayah mualaf, dia baru mulai berhijab. Oh, berarti baru. Nah, kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk betul-betul mualaf masuk ke dalam Islam? Ceritanya kenapa? Itu ceritanya bakalan menguras air mata ini. Iya. Bagaimana sih ceritanya? Coba kita mau dengar. Ya, jadi waktu kita berdua, kan dia besarnya dari 2021 waktu kenal TikTok. Jadi afiliator TikTok. Jadi kan jadi host TikTok. Itu naiknya kenceng banget. Uangnya banyak lah. Uangnya itu banyak, penghasilannya itu banyak banget. Nah, dan uang itu kita kerjasama sama ya saudara lah, saudara. Bikin usaha. Bukan. Lebih ke apa ya? Taruh uang. Bagi uang di situ bagi hasil. Jadi diputerin sama saudara. Sampai titik puncak, ternyata uangnya itu disalah puterin. Bukan disengaja sama dia salah puter ya? Enggak. Salah puter. Salah jalan. Jadi salah jalan. Uang itu ternyata selama ini tidak dibikin usaha gitu loh. Dia puterin, yang ngomongnya puternya ke perusahaan, yang kaknya. Ternyata dia ini kan punya keinsecurean gitu loh, ya kan? Keinsecurean tuh maksudnya gini loh bang. Dia suaranya nggak keluar, nggak tahu gara-gara apa. Dulu dia normal kayak kita, tiba-tiba suaranya tuh wah gitu loh. Yang nge-break lah kalau kita bilang ya kan. Jadi agak nggak jelas suaranya. Terus badannya juga agak gede gitu loh, agak gemuk gitu kan. Nah, dia ketika menjadi Casper di TikTok Shop, ya kan? Nama Casper itu loh, nama akun yang suka lempar-lempar gift itu loh. Dia cukup terkenal bang, followernya aja 190 ribuan gitu. Ceritanya Sultan. Nah itu, makanya aku juga pingin cari sebetulnya orangnya siapa ini, karena ternyata ini sindikat gitu loh bang. Nah dia itu dipuji-puji di situ, dipuji-pujinya tuh, oh abang Casper Sultan. Nah jadi dia tuh kayak punya dua kepribadian lah akhirnya kan. Kepribadian di dunia nyata yang insecure, kepribadian di dunia TikTok yang dianggap wah gitu nyawer. Kan? Nyawer. Pakai uangmu. Pakai uangku. Yang dan kamu aku nggak pikir tahu. dipakai buat usaha. Dan abang tahu nggak? Dia sekali kirim TikTok Universe 1 menit 15. Abang kaliin satu TikTok Universe berapa? 15 juta kan? Kali 15. Sampai akhirnya uang kita, aku cari 17 tahun sama dia, ya kan? Kita kan memang punya aset bang. Ibaratnya seorang Sylviatan dan seorang Aguan yang posisi hidupnya sudah enak, merintis dari nol, ya kan? Hidupnya udah dibilang kita tuh kaya raya lah bang, gitu, ya kan? Udah posisinya enak, punya uang puluhan miliar, aset di mana-mana, gitu kan? 17 tahun itu. 17 tahun itu. Dan kita itu bener-bener ngambilnya uang halal bang. Nggak ada pernah yang main haram-haram gitu, nggak pernah. Karena kita memang mau hidup lebih baik ya. Mau hidup lebih baik. Nah terus uang kita kasih ke dia. Terakhir bulan Mei tahun 2024 kita suntik lagi 1,5 miliar. Habis itu kok dia pinjem terus gitu loh. Tapi dia ketika pinjem dia itu kasih data gitu loh bang. Iya kayak benar. Kayak bener kan? Kayak ini aku pinjem sama bang, ini loh ada perusahaannya kayak gini. Abang pasti percaya kan? Karena ngasih data bukan omongan. Kasih suntik 1,5 miliar. Terus dia kasih untung juga. Kasih untung bang 2% sampai 6%. Yang intinya untung itu uang kalian juga. Iya kan? Uang aku juga ternyata main kayak puter-puter aja. Dan kita nggak tahu bang, karena dia tuh membawa nama perusahaan juga kan. Nah terus udah gitu, aku taunya pas datanya itu ada. Terus dia ini
ngegip terus. Wah, dia seneng dibilang Casper, Sultan, bahagia, Yang kamu cerita menjadi tadi. sosok yang wah gitu kan. Iya. Kita nggak tahu, Bang. Kita nggak tahu Nah, sama itu sekali. akhirnya ketahuannya sama siapa? Nah, uang kalau lama-lama diambil terus habis dong. Dan uang aku di dia udah puluhan M, Bang. Bukan 1 M, 2 M, 10 M, bukan. Puluhan M. Ya kan? Sampai di mana titik mungkin dia udah kehabisan ya kan? Dia pinjem lagi sama aku dan dia juga mulai ketahuan di perusahaannya dia. Gitu lah. Mulai titik-titik Kebuka. puncaknya lah, ya kan di tahun 2024 itu. Padahal di bulan Mei itu aku tancap lagi tuh 1,5 M ke dia. Oke. Ya kan? Di bulan Juni, ya kan dia udah mulai kalang kabut kan. Dia pinjem ke aku 500 juta, aku nggak kasih. Ya kan? Karena uang TikTokku juga lagi sepi, Bang. Enrosan juga lagi sepi. Mana brand nawar-nawar mulu lagi kan. Iya, paham. Jadi aku tuh nggak ada. Aku bilang udah nggak ada gitu loh. Aku juga harus nyimpan uang dong, Bang, walaupun sedikit. Iya kan? Nah terus udah gitu, ayo dong pinjem gini. Loh kok anak ini jadi malah maksa gitu loh. Iya Malah kan? kenapa gua yang harus ngasih gitu. Nah sampai akhirnya mungkin dia udah buntu, dia lari ke Bali. Oke. Dia kabur berapa hari, 3 hari lah. Kita bilang, kamu di mana? Pulang gitu. Kita masih jagain dia karena kita percaya sama dia gitu loh. Terus akhirnya sampai aku paksa, aku bilang aku mau beliin tiket kamu, ayo pulang. Nah pas udah gitu pulanglah dia kan. Besoknya kita bawa ke rumah kita. Tanggal 5 ya? Tanggal 5. Tanggal 6 kayaknya. Enggak, tanggal 6 kita bawa ke rumah kita nih. Yang kita kan punya rumah di Surabaya tuh. Ya kan masih ada rumah kita bawa. Dia ajak ketemu sih. Dia ajak ketemu. Mungkin dia mau tanggung jawab ya, mau jelasin uangnya itu dikemanain. Akhirnya kita dari Jakarta sengaja ke Surabaya untuk ketemu sama dia. Terus dia ceritalah kalau uang yang dititipkan selama itu nggak ada, hilang gitu. Nangis aku, Bang, nangis kejar aku. Kita hancur. Kita udah kadung ambil aset cicilan begitu banyak dan tiba-tiba uang itu hilang, nggak tahu kemana. Itu kayak nggak percaya kan? Itu aku kayak orang gila, Bang. Aku sampai memang stres. Waktu itu kita memang shock banget ya. Kita udah nangis bertiga jadinya. Nah, dari situ kita anterin balik tuh anak terus, itu. Ya sempat, namanya juga pasti debat lah. Kok bisa terjadi gitu kan? Pasti debat. Tapi dia nggak ngomong. Terus akhirnya dia mau pulang. Aku nggak berani dia biarin pulang sendiri. Karena dia udah coba 2 kali mau hidup kan. Ada saya antarin pulang. Selama perjalanan hening, nggak ada satu kata pun. Nggak ada. Aku juga nggak tahu mau bilang apa, udah. Diam udah hening. Saya antarin dia sampai depan rumah, dia masuk. Kita berdua nangis sejadi-jadinya. Kita berdua nangis sejadi-jadinya. Dan kita kan dia lagi nyetir ya, nangisnya tuh gitu. Aku kan takut ya, Bang ya. Berhenti. Aku bilang, ayo kita berhenti dulu. Aku bilang. Nah kita nggak tahu kalau kita tuh berhenti di depannya masjid. Kita nggak tahu karena pikiran tuh udah ngelayang kemana-mana gitu loh. Dia nangis, tahu-tahu Allahu Akbar gitu kan. Diem dia di situ. Itu tanggal 6, Bang. Diem dia di situ. Dia hapus air matanya, diem, aku juga diem, cuman masih gitu aku kan karena shock, kaget ini uang gimana gitu loh. Terus pas sudah dia azan selesai, dia hapus, kosong bentar, kayak matanya tuh kosong, tiba-tiba dia balik ke aku. Beb, ajari aku Islam katanya. Jadi momennya waktu dengar suara azan. Kenapa? Apa yang di pikiranmu waktu itu? Jadi waktu itu kan memang kacau banget ya. Paham. Perasaan ini, hati ini udah hancur. Pokoknya udah hancur-hancur lah. Mana? Posisi saya ini sulit banget gitu loh. Pasti. Satunya istri, satunya hancur. Nangis gak karu-karuan, berhenti. Disuruh berhenti dulu, habisin dulu nangisnya. Pas berhenti, nggak tahu ya, kok ada suara azan datang dari belakang. Ternyata belakang itu ada masjid. Nah, waktu setengah suara azan, ya ini kayaknya selama ini aku cari ini gitu loh. Dengan suara azan, saya nggak tahu artinya apa. Azan itu artinya juga, terjemahannya juga nggak tahu. Tapi di dalam hati saya itu kayak tenang. Tiba-tiba itu tenang. Tenang, damai. Semua masalah itu kayak yang hilang gitu. Terus aku bilang sama dia, ya Allah, kalau memang ini jalan keluarku gitu loh. Aku bilang sama dia, Beb, tolong ajarin aku Islam, Beb. Kayaknya ini jawaban selama ini aku cari gitu loh.
Ya memang dari lubuk hatimu itu. Iya. Ya mungkin tidak pernah kamu cerita segamblang itu. Kamu kaget dong pasti. Kaget. Karena ini kan yang aku tunggu 17 tahun. Lupa nih sama uang jadinya. Lupa, aku juga lupa sama uang itu. Gitu loh. Aku juga lupa sama uang itu, terus aku peluk dia. Aku bilang, alhamdulillah, alhamdulillah, Beb kamu beneran, aku bilang. Ya Beb, ajari aku Islam. Besoknya, bunuh diri. Ya, Besoknya, kita mau pulang, kita bilang, ya udah. Kita bilang, gak apa-apa. jadi Kita kembali. waktu kita kan besoknya udah pasrah kan, kita udahlah Beb, kita balik aja ke Jakarta, kita selesaikan masalah kita di Jakarta. Karena kan Ikhlaskan uang itu gitu loh. terus saya itu kayak ada punya firasat gitu loh. Kayak bakalan nekat gitu loh. Besoknya kita mau pulang, itu WA di grup. Jadi pamit gitu dia. Akhirnya uang itu kan memang udah nggak bisa balik Nggak kan. bisa. Dan Nggak bisa, kalian kita udah tahu. kalian udah ikhlas lah maksudnya akhirnya dengan segala halnya gitu. Apalagi ditambah kamu penantian kamu akhirnya terjawab selama 17 tahun. Padahal kita udah bilang, jangan bunuh diri kamu ya, aku bilang. Aku udah sempat ngomong gini, karena dia ngomong mau bunuh diri waktu di Bali itu. Jadi kan aku bilang, jangan bunuh diri, kita selesaikan, aku bilang. Ya kan, kamu selesaikan sama aku. Ternyata dia memang tekanannya bukan dari aku aja, Bang. Masih ada uang orang. Dia pinjam. Iya, gede-gede Dia juga. Di grup juga dia pamit. Dia bilang, saya minta maaf di kehidupan ini banyak mengecewakan. Semoga kita jodoh di kehidupan berikutnya. Saya telepon, dia nggak angkat udah gitu loh. Tapi ya sudah, memang akhirnya jalan Tuhannya begitu. Nah, kesimpulan dari ini semua ini kan dari perjalanan kisah kalian ini yang membawa seorang Agwan menjadi Mu'adz. Ya. Nama Mu'adz ini dikasih oleh Teman saya di Jejak Imani. Gak apa-apa sebut ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Dia memberikan ada nama travel itu. umroh. Jadi Yang kasih kita setelah- umroh. Oh. setelah saya mualaf, kita balik ke Jakarta. Waktu itu kita masih kacau balau lah ya, kacau balau Dari kejadian dengan ini kejadian semua. itu semua itu tiba-tiba banget kan, Oh. kayak dalam telapak tangan balai udah selesai semua. Iya. Kita ini galau udah cari ke sana sini, apa yang harus kita lakuin, akhirnya terpikir kita umroh yuk. Dia bilang, dia mungkin tahu ya, lagi hancur banget nih. Dia bilang, ayo kita umroh ta. Walaupun ya ada sisa uang lah ya, uangnya gak habis total. Mau ada bayar sisa sendiri uang. Iya, tadinya. umroh pakai duit sendiri. Iya. Ah, Terus dia email ke Jejak Jejak Imani, Imani. malah dikasih gratis. Oh, kenapa kamu email ke Jejak Imani? Enggak, saya bilang kan saya Oh, mau mau umroh. Mau umroh, gitu Mau loh. bayar kan. Ah. Malah dikasih gratis. Malah malah dikasih gitu loh. gratis. Ternyata mereka ngikutin kisah kalian juga. Iya, malah mereka betul. jadi gini. Salah satu istri dari Onar, ya kan, ini benar-benar berjasa banget. Beberapa hari lah, nggak hitungan bulan, hari dia tuh mau komen di postingan aku, tapi dihapus. Komen lagi, hapus lagi. Komen apa? Dia mau komen, maksudnya tuh jangan ngejudge orang gitu loh, atau apa Hidayah kan itu. Makanya dia tuh pas aku nge-email, dia shock, kaget. Makanya ayo cepet ketemu gitu loh. Jadi memang Allah sudah ikat semuanya. Seperti udah ada jalurnya ya. Iya, dan itu tuh semua dipermudah, Bang. Dipermudah, bayangin. Nggak ada yang mempersulit aku. Aku lihat tuh videonya yang kamu pegang Ka'bah Iya. ya, dengan tatomu di belakang. Iya, full ya. full. Foto tatunya, apa gue bilang, set tatoan nih bapak kayak satu ya. Tapi bagaimana rasanya bro pegang Ka'bah saat itu bro? Awalnya sih dari pertama kita ketemu dulu sama istrinya dari owner travel ini, namanya apa? Kak Ajeng. Kak Ajeng, kita panggil Kak Ajeng dia. Orangnya baik. Dia bilang, gini, sekarang yang penting itu berangkatin kamu katanya. Udah nggak usah mikirin, misalnya kerjasama mau bikin konten apa, nggak usah mikirin itu. Sekarang intinya berangkatin kamu harus berangkat umroh. Iya. Itu yang bikin aku Tersentuh. tersentuh gitu loh. Dia nyiapin semua, bahkan dia kasih kita paket yang bener-bener paket paling atasnya dia gitu loh. Ya kan, biasa kan kayak gitu orang nggak mau rugi dong. Iya. Ya kan, nah ini tuh nggak, dia bener-bener tulus.
udah nggak usah dipikirin konten, saya udah nggak mikirin itu katanya kan. Dia ngomong sendiri ke kita, yang kita tuh sampai takjub lah, kaget gitu loh, ada orang kayak gini gitu loh. Nah, akhirnya kita kan mau berangkat, akhirnya konsultasi kan saya sempat syahadat tapi sembahyang lagi. Akhirnya konsultasi, kita itu lagi. Syahadat lagi. Itu meledak semua kontennya. Oh, jadi akhirnya kau syahadat lagi. Iya. Supaya sah secara agama. Sebelum pergi umroh. Sebelum pergi umroh. Kita syahadatnya di bandara. Sebelum berangkat naik pesawat. Nikah ulang lagi. Serius nikah ulang lagi di situ. Biar sah semuanya gitu. Jadi kalian nikah berapa kali sih sebenarnya? Saya 3 kali. Pasangan ini sudah menikah 3 kali ya. Dengan agama yang berbeda-beda ya kan. Lucu banget ya. Nikah 3 kali dengan istri yang sama. Iya, dengan istri yang sama. Jadi kalian sampailah ke sana, pulang kalian sekarang. Oh, ini berarti masih fresh ya? Masih fresh. Masih kalian udah masih baru. Nah, kita sendiri tuh sampai yang mikir, Beb, kuasa Allah ya. Berarti kita tuh memang benar-benar harus sabar gitu loh. Harus sabar dan ikhlas, ridho dikasih ujian sama Allah. Iya. Gitu. Makanya semuanya datang, Bang. Jadi sekarang kalian tuh merasa lebih legowo lagi karena 17 tahun mimpimu terjawab, suamimu akhirnya datang dengan dirinya sendiri, suamimu juga merasa lega karena dia bisa menemukan dirinya di dalam Islam dari hati sendiri. Cuman yang aku lihat masih ada permasalahan berikutnya ya. Masih banyak, Bang. Masih banyak, terutama dari anak katanya ya. Dari anak. Ini yang paling berat mungkin. Ini nanti. paling berat. Makanya kan orang sampai saya tuh kan dihujat, kamu cuma dapat 1 tapi kamu kehilangan 3 katanya. Orang kenapa ya suka ngomong-ngomong begitu ya? Nggak tahu. Aku juga sejujurnya Bang ya, kadang kan aku bacain. Iya. Memang kadang aku sakit. Tapi dari situ aku akhirnya belajar ilmu ikhlas. Ikhlas lagi. Iya, ilmu ikhlas. Karena aku memang harus benar-benar ikhlas dan ridho ketika diberikan ujian itu. Iya. Aku sebetulnya pingin Bang, ya aku juga takut ya. Ya Allah, aku kuat nggak sih gitu loh. Aku bakalan kuat nggak sih? Karena jujur Bang ya, aku juga sempat mau coba diri loh. Karena masalah apa? Karena tekanan mental kan. Diakibatkan dari? Dari semuanya yang Semua masuk cerita. ke aku gitu loh. Dari keluarga. Yang paling nge-trigger yang mana? Semuanya menurut Semuanya aku seimbang. menurut kamu Jadi seimbang. bikin aku tuh kayak yang udah deh, kayaknya mendingan aku selesai aja deh. Karena aku udah nggak ada ini lagi, nggak akan ada cobaan lagi. Iya, gitu loh. iya, paham. Aku paham. sampai waktu itu tuh mau nelen gon gitu loh. Mau nelen gon. Tapi udah tahu ceritanya gitu. Tahu dia kan Soalnya. yang iniin. Oh, dia yang stop. Dia yang stop. Terus aku bilang, kamu harus mikir anak gitu loh. Paling nggak kamu kalau nggak mau hidup untuk diri kamu sendiri, kamu hidup untuk anakmu katanya. Iya, dan sekarang kalian udah dikasih anugerah yang luar biasa. Kalian dikasih agama yang luar biasa. Kalian dikasih anak-anak yang luar biasa. Cuma masalah ya, kembali lagi terulang, terjadi perbedaan agama di dalam satu rumah itu. Pasti kan harapan ibu kepengen anak-anak ikut sama orang tuanya. Betul. Tapi satu sisi aku tahu kalian tidak pernah memaksakan. Enggak. Iya. Jadi beban, batin. Karena Bang Densu juga lihat ya, saya tidak pernah maksa dari cerita kita awal sampai sekarang di posisi ini, saya kan nggak pernah maksa dia untuk masuk Islam. Iya, Bang Densu juga, saya juga tidak pernah membuat dia berantem sama orang tuanya. iya. Ya kan? Di situ saya mencoba gitu loh. Sabar Sil, sabar gitu loh. Akan ada sesuatu yang besar untuk kamu. Itu yang saya percaya sampai detik ini. Tapi kadang saya juga capek, Bang. Kadang saya juga capek, kenapa? Ini tuh terus-terusan gitu loh. Iya, kayak nggak selesai-selesai ya. Kenapa skenario-nya tuh nggak ada endingnya gitu loh. Aku tuh sampai waktu itu, Abang tahu nggak kenapa dia bisa masuk Islam? Jadi tahun 2023, aku pergi umroh Bang, sendiri. Bukan sendiri sih, maksudnya nggak sama dia, tapi aku sama mama papaku, sama nenek, sama tantaku. Jadi kita pergi berlima. Waktu itu ekonomiku juga lagi bagus-bagusnya lah. Iya. Jadi aku mau pergiin 30 orang juga masih mampu gitu Iya, kan. belum terjadi 2024. Belum terjadi, itu 2023. Nah, mama papaku ini kan udah cerai. Tadi kan aku udah bilang ya, aku bukan mau mempersatukan mereka lagi Bang untuk menikah lagi, bukan. Karena mereka kan udah punya kehidupan masing-masing. Aku hadirkan mereka untuk ayo kita umroh sama-sama. Toh tidurnya juga nggak bareng-bareng kan. Iya. Ada satu sisi yang dimana mamaku tuh tiba-tiba mengungkit lagi semuanya.
mengungkit lagi cerita hidupnya sama papa, kayak gitu kan. Sampai aku bilang gini, Mah, itu sudah masa lalu, sudah, enough, cukup. Aku bilang, kita mau umroh, Mah. Waktu di Madinah tidak ada masalah apa-apa. Pas di Mekah ini, mamaku terus ngoceh, papa kayak gini, papa kayak gitu, dasar dengan kata-kata yang Padahal udah pisah. udah pisah. Aku bilang cukup, aku bilang, aku mau umroh, kita mau umroh gitu loh. Kita mau menghadap ke Allah gitu loh. Iya, iya. Tapi mamaku malah, wah gitu. Iya, ujian buat kamu. Ujian buat aku. Sampai akhirnya dia tuh botol ke aku tuh. Kan aku bilang, udah mama diam, aku bilang. Karena kan aku capek gitu Iya, loh, iya, Bang. paham. Gitu kan. Akhirnya tante aku bawa aku kan, karena aku mau di teko kan. Iya, iya. Tante bawa aku, kita tuh tidur di hotel bintang 5, Bang. Tapi saya memilih tidur di pelataran selama 3 hari itu. Biar tenang. Biar tenang. Sampai pada satu sisi, saya tuh melihat Ka'bah itu gede sekali. Padahal kan kalau kita lihat secara mata kan nggak gede-gede banget. Iya. Tapi itu tiba-tiba gede dan bersinar. Tante saya lagi tidur. Itu subuh-subuh. Jam 1 malam. Saya nggak bisa tidur, Bang. Karena kita tidur alas lantai aja gitu loh. Iya, iya. Jadi saya nggak bawa apa-apa. Saya tiap hari nggak tidur di rumah. Mau mandi pun kita beli dulu gitu loh. Jadi tante saya yang nemenin saya terus. Iya. Pas tante saya tidur, saya liatin Ka'bah itu. Saya liatin terus. Saya bilang, ya Allah, kenapa nasib saya seperti ini? Saya bilang, kenapa ujian saya tuh seperti ini, ya Allah? Saya bilang, saya capek. Saya bilang. Terus nggak tahu kenapa. Udah gak capek sekarang. Nggak tahu kenapa. Saya tuh tiba-tiba berdiri, Bang. Berdiri dan saya datengin itu Ka'bah. Dan nggak tahu kenapa juga, kenapa saya cuma jalan aja gitu loh. Kan biasanya susah tuh. Saya jalan, langsung saya pegang. Aneh, Bang. Ini bukan mimpi ya? Bukan. Kan biasa harus desak-desakan dulu. Iya. Ini tiba-tiba ada orang keluar, saya masuk. Iya, iya. Padahal di situ tuh crowded banget gitu loh. You pegang Ka'bah itu Saya kayak tidak ada nangis, halangan. saya nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, saya bilang, saya harus gimana? Saya bilang, saya capek sama hidup saya. Saya bilang. Terus tiba-tiba, pas saya nangis, terus saya tuh kan mau selesai gitu kan, mau balik. Saya lihat nenek-nenek sama kakek-kakek lagi jalan pegangan. Di situ saya bilang, ya Allah, saya pengen kayak mereka. Saya bilang, saya pengen punya suami yang seiman, ya Allah. Saya tiba-tiba tercetus kayak gitu. Dan saya bilang, tolong ya Allah, saya nggak apa-apa dikasih ujian, tapi tolong saya pengen seperti mereka, saya bilang. Mungkin jawaban dari doa yang di situ ya. Tapi saya tuh salahnya ngomong gini, nggak apa-apa, lewat jalur apapun ya Allah, buat suami saya seiman, saya bilang. Makanya aku akhirnya paham pada saat dia terpanggil itu, kamu malah, ini kali jalan yang Tuhan kasih. Kamu lebih ikhlas akhirnya. Makanya saya lebih ikhlas walaupun uang itu banyak gitu. Paham aku, karena yang kamu kejar adalah iman itu. Paham. Terus, yang harus dibayar. Wow, ini luar biasa sekali cerita kalian loh. Terus, Bang, tau nggak? Satu lagi, saya pergi umroh pertama dengan kedua di bulan yang sama. Hanya 1 tahun Allah jawab. Jedanya ya. Di bulan yang sama. Hanya 1 tahun jedanya. Jadi dalam waktu kamu pertama ke Ka'bah itu dalam 1 tahun Tuhan jawab tuh. Saya nangis sejadi-jadinya di situ. Ini satu doang nih, kamu harus melewati itu loh. Ini masih ada 3 loh. Makanya saya tuh gimana? Kepikiran nggak tuh? Saya ya Bang ya, jujur. Iya. Tapi kita selalu percaya Allah itu gak akan kasih cobaan melebihi kemampuan diri kita. Betul. Aku selalu percaya sama itu. Cuma banyak air mata kan pasti Iya. yang keluar. Apalagi kan kedua orang tua sudah menemukan jalan mereka di dalam Islam. Yang 3 anak ini agamanya beda. Mereka memilih sendiri berarti waktu mereka lahir. Enggak, jadi ada ceritanya ini Bang. Jadi karena mamahnya itu terlalu ikut campur masalah keluarga saya, yang dia aja harus sembayang terus kan saya takut anak saya diambil juga gitu loh Bang. Karena kesepakatan kita itu anak-anak ikut aku gitu loh. Kesepakatan kita, aku bilang ya udah, tapi anak-anak ikut aku ya. Dia mengiyakan, iya silakan ajari mereka agama yang benar kata dia. Jadi anak aku tuh aku pesantrenin, aku sekolah Islam, sampai akhirnya anak sekecil itu tuh dibully Bang. Aku nggak tahu aku salah masukin. Dibully kenapa? Jadi
aku masukin dia ke sekolah muslim bang, bukan yang umum, bukan, tapi bener-bener sekolah muslim, ya kan? Yang dimana ibu-ibu yang datang juga jilbaban panjang, cadaran kayak gitu-gitu, ya kan? Nah tapi mungkin casing anakku tuh kan berbeda ya bang ya. Apa ini? Fisiknya? Chinese banget. Chinese banget ya. Nggak ada yang mirip aku banget gitu. Lebih ke Chinese ikut papa ya. Bapaknya semua gitu kan. Nah anak aku ini yang paling besar itu kan berdua tuh sekolah ya kan. Yang anak yang itu kan masih bayi gitu. Nah jadi anak pertama sama ketiga tuh bedanya 5 tahun gitu. Jadi ini masih belum inilah. Nah, yang 2 anak ini tuh aku sekolahin di sekolah muslim bang. Ada fotonya juga nanti aku liatin. Nah, terus udah gitu dia tuh mendapat perlakuan yang nggak nyaman. Sampai anakku tuh pernah bilang gini bang, mama artinya bangsat apa ya? Nanya gitu loh. Kenapa? Itu aku sering dikasih tahu katanya. Koko bangsat, maksudnya pakai nama ya. Tapi aku samarin nama anakku ya. Koko katanya gitu. Terus aku sering dibilang apa Cina kok sipit katanya, apa Islam kok sipit katanya Islam gitu. Sipit, dasar Cina babi katanya gitu. Oh, dikatain etnisnya berarti ya. Jadi dihajar terus itunya. Dan aku sembunyikan itu dari suamiku. Karena kan anak-anakku kan deket sama aku. Karena aku yang nganter bang. Dia kan kerja. Ya kan, aku yang nganter. Nah, waktu itu ada timing di mana aku itu arisan. Jadi aku nggak bisa jemput anakku, dia yang jemput. Dia melihat semuanya. Jadi dia lihat anakku tuh di pojokan sendiri lagi main tanah. Sedangkan harusnya kan di dalam kelas, masih jam pelajaran gitu loh. Gitu loh. Akhirnya dia kok kenapa katanya. Dan itu dibiarkan sama guru-guru. Jadi dia main sendiri di lapangan, di tanah gitu loh. Terus akhirnya itu membuat anak-anakmu pindah agama? Enggak, belum. Waktu itu belum pindah agama. Dia masih tetap Islam. Karena kan ikut saya. Iya kan? Nah, terus akhirnya kita keluarkan dia, kita masukkan homeschooling. Ya kan? Kita masukkan homeschooling itu 2 tahun bang, kelas 1 sama kelas 2 SD. Ya, ternyata pemilihan homeschooling tuh salah juga lagi. Kenapa? Membuat anak itu tuh sosialnya tuh nggak berkembang gitu loh bang. Anak itu jadi kayak autis, sampai aku tuh pikir anakku autis gitu loh. Introvert dia. Iya, jadi kayak kalau bukan itu aja bang. Kalau kayak anak autis gimana sih bang? Kalau dipanggil tuh nggak nyaut, terus ngomong itu nggak, kan kita ngomong tatap-tatapan nih. Dia tuh kayak ngomong kemana gitu. Aku takut gitu loh. Aku cekin. Tapi nggak apa-apa, kata dokternya nggak ada, gitu loh. Akhirnya aku tahu ini pasti beban mental, gitu loh. Akhirnya aku cari sekolahan formal bang. Yang biasa. Iya, yang biasa gitu kan. Tapi dia minta, udah cari aja sekolah yang bagus gitu. Kita kan ada uang sudah gitu loh. Nggak usah khawatir soal uang. Dia bilang gitu. Tapi sekolah yang bagus adanya di sekolah Kristen. Nah, saya searching dulu tuh bang, cari dulu sekolah yang nggak full Kristen gitu loh. Sekolah itu ada bang, orang-orang Islam gitu loh, nggak Kristen semua. Saya oke lah, kita masukkan ke sana. Masukkan 2 anak dulu waktu itu kan. Masukkan 2 anak. Dalam 2 tahun dia masih sekolah Kristen itu, dia masih aku suruh ngaji, aku panggil guru, ya kan, bisa baca doa ini doa itu, semuanya dia udah oke, gitu kan. Dalam 2 tahun aja bang, tiba-tiba yang kokonya bilang, mama aku mau ngomong. Kenapa sayang? Mama boleh nggak aku masuk Kristen? Langsung aku di situ bang. Tahu nggak? Gimana perasaan? Di satu sisi bapaknya Konghucu, anak-anak Islam malah minta Kristen. Pusing ya? Aku stres bang. Aku bilang, ya Allah, cobaan apa ini? Saya bilang. Tapi abang tahu nggak apa yang saya bilang? Kenapa nak? Gitu. Saya sepertinya nyaman di Kristen, mama katanya. Kenapa dia nyaman di Kristen? Aku nggak tahu, aku nggak mau lebih, karena aku udah kayak gitu loh, kayak dilempar sama batu besar dari gunung itu dikemplokin aku gitu loh. Aku cuma nangis, tapi aku nggak di depan anakku gitu loh. Aku berusaha tegar di depan anakku. Terus aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ngomong gini, sayang, bagi mama agama itu bukan paksaan, agama itu bukan warisan. Kalau kamu memang benar-benar meyakini Kristen sebagai agamamu, mama ikhlaskan kamu. Tapi di situ saya nggak nangis bang. Baru di sini. Dan anak lu bisa nonton loh. Saya cuma mau bilang, kalaupun endingnya saya nggak bisa membawa mereka ke satu nakoda yang sama,
Anak-anak mama, kamu tetap matahari mama, kamu tetap jiwa mama. Kamu tetap segala-galanya bagi mama. Mama hidup hanya karena kalian. Beban juga ya buat udah nggak bisa panggil kok Agun sih. Muaj, beban juga buat Pak Muaj ya sekarang ya pasti ya. Ya kalau saya sih percaya sama Allah, berdoa aja lah sama Allah, minta sama Allah sih. Karena ya ini sudah terjadi gitu. Iya betul. Udah jalannya begitu. Betul, dijalanin aja udah. Iya, dan tidak bisa juga kita bersikap lebih daripada itu karena hanya akan memperkeruh dan memperburuk semuanya ya. Saya juga gak mau anak-anak nanti anggapannya mama papa setelah hijrah mualaf apa gini kok jadi keras sama mereka. Aku gak mau gitu. Iya, karena nanti kesannya Islamnya jadi Islam yang keras. Jadi takutnya nanti selama yang waktu kecil mereka alami ternyata orang tuaku juga begitu. Kita itu mau, bahaya. Dan kita agama itu kan sensitif sekali. Betul. Bahkan aku sempat bilang sama anak-anak, ya kemarin kan sempat ada debat-debat juga sedikit sama bapaknya kan. Kita bukan lagi ngomongin itu, kita lagi makan nih berlima, lagi makan di meja makan biasa. Kita lagi ngomongin kajian sama bapaknya, tapi di depan anak-anak. Tiba-tiba dipotong sama anak yang paling besar. Tapi mama nggak paksa kita masuk Islam kan gitu. Oh mereka udah takut sendiri. Udah takut sendiri. Padahal kita tuh lagi nggak ngomongin mereka gitu loh. Kita lagi ngomongin kajian. Loh, emang mama cerita apa tadi? Perasaan mama lagi ngomong sama papa deh. Jadi kita berusaha tegar di depan mereka dan tidak menekan mereka. Aku selalu bilang, nak, apapun agama yang kamu pilih, kalian tetap anak mama. Kita hanya berbeda keyakinan saja gitu loh. Iya, cuma kan mereka takut. Iya, mereka takut. Terus, tapi aku ada pernah bilang juga, walaupun kalian boleh memilih apa yang kalian yakini, tapi boleh kan mama papa berharap gitu loh. Cuma kan permasalahannya adalah mereka terluka. Mereka terluka oleh sesuatu yang disebabkan oleh oknum kalau istilah saya. Betul, oknum itu Bang. Bukan agamanya, bukan. tapi oknumnya. Oknum. Dan banyak oknum-oknum seperti ini beredar bukan hanya di dunia nyata, tapi di sosial media. Betul. Bahkan kalian saya yakin pasti banyak sekali dihujat karena anak kalian berbeda keyakinan dengan kalian. Seolah-olah kalian orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap itu. Betul. Jadi kan kalau kita bicara masalahnya kan cuma masalah duniawi doang. Betul. Masalah di mana perspektif orang terhadap agama A dan B yang dikarenakan banyak kekecewaan dan sakit hati karena saling melukai. Betul. Iya. Ya sudah, itu aja pasti kita doakan. Semoga bukunya segera keluar. Udah keluar belum ya? Bukunya lagi bab 6 Bang. Kita 6, juga mau bikin filmnya nih nanti. Filmnya nanti ya, berdasarkan dari buku ini acuannya. Kisah nyatanya gitu loh. Karena kan ini yang diceritakan di sini juga belum semua ya Bang. Belum semua, nanti kan lebih lengkapnya di situ. Lebih lengkapnya di buku, nanti bakalan ditarik ke film. Oke. Semoga yang paling penting, paling utama dari semuanya adalah bagaimana kamu bisa menemukan Tuhan Allahmu itu bukan lagi hanya sekedar dari melihat dari casing. Betul. Atau melihat dari opini masyarakat, tapi menemukan dari hati seperti bagaimana seorang Muaj menemukan Tuhannya di dalam Islam. Betul. Amin ya. Amin. Oke, thank you.